Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara merancang sebuah pembelajaran dalam Google Sheets. Bagi sahabat edukasi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe. Dan apabila dirasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk klik tombol jempolnya dan berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk memunyikan loncengnya agar selalu update konten berikutnya. Apa itu Google Sheets? Sebagaimana kita ketahui bahwa Google Sheets merupakan salah satu bagian dari platform Google yang sifatnya free seperti WordPress maupun Wix. Adapun keunggulan atau kelebihan daripada Google Sheets, yang pertama tentu ini terintegrasi dengan Google. Nah, karena terhubung dengan akun Google, website yang dibuat dengan Google Sheets langsung tersimpan di Google Drive kita. Jadi kita tidak perlu memerlukan server ya. Kemudian tampilan admin yang simpel. Nah, ini tentu memudahkan ya, kita ya, sangat mudah untuk memahaminya. Kemudian keamanan terjaga seperti hanya layanan lain dari Google, ya, misalkan Gmail, Google Drive, dan Keydog. Google Sheets aman dari virus dan serangan hacker tentunya. Kemudian websitenya cepat, otomatis ya Bapak dan Ibu, karena website yang kita buat menggunakan platform ini dijalankan di server Google, jadi bukan dengan server kita. Oleh karena itu kecepatannya tidak perlu dipertanyakan lagi ya, Google kan cepat gitu. Kemudian kelebihan lain di sini ada fitur sharing, di mana dalam mengelola website Google Sheets itu sangat mudah. Nah, karena ada fitur share, sepertinya hanya menggunakan Google Drive dan Doc itu saja. Jadi ini lebih simpel, mudah, dan tentunya lengkap. Sekalipun kita sangat awam dengan bagaimana cara membuat website. Tahukah Anda bahwa Google Sheets bisa jadi solusi pembelajaran dalam bentuk website? Ya, benar Bapak dan Ibu, bahwa Google Sheets bisa digunakan untuk merancang sebuah pembelajaran ataupun apapun yang kita buat ya, seperti misalkan absensi guru atau agenda belajar misalkan, itu pun bisa, tergantung kita merancangnya seperti apa. Nah, ini ada sebuah contoh yang telah saya buat, atau rancangan pembelajaran yang telah dibuat menggunakan Google Sheets. Ini tampilannya Bapak dan Ibu. Ini adalah media pembelajaran sejarah kelas 10 yang saya rancang di Google Sheets. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa membuat menu ya, seperti di sini home, absensi, kemudian modul, kemudian evaluasi, kemudian bisa juga kita menyisipkan menu download lah, apabila misalkan bahan ajar bisa di-download oleh siswa. Kemudian juga bisa membuat kontak di sini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada semacam slide ya. Ini lebih untuk membuat menarik website pembelajaran kita. Kemudian di sampingnya kita buat juga media sosial kita ya, untuk mengarahkan siswa kita atau pembaca ke website kita, misalkan ke web ya, web kita juga punya yang lain misalkan, atau ke YouTube, atau misalkan ke Telegram, atau ke Instagram, atau ke Facebook. Ini bisa dirancang seperti ini. Kemudian scroll ke bawah, kita bisa menyisipkan menu. Sebetulnya menu ini sama dengan menu yang di atas, cuman ketika misalkan kita buka salah satu ini, pasti mengarahnya ke yang kita buat di sini. Atau misalkan kita klik yang menu ketiga ini, pasti ngarahnya ke modul, misalkan ke sini. Evaluasi juga sama, ngarahnya ke evaluasi. Kemudian kita buat sedikit narasi ya tentang mata pelajaran kita. Sini buat narasinya. Kemudian kita sisipkan perancangnya atau penyusunnya ya, seperti ini. Nah, ini menu home yang dibuat seperti ini. Lalu kemudian kalau kita masuk ke absensi, nah ini absensi diperuntukkan untuk siswa. Kita rancang seperti ini ya. Misalkan kalau saya ngajar di 4 rombel ya,
4 kelas, nah 10 TPL, KI, AK, dan OTKP. Nah ketika siswa misalkan pagi-pagi atau sebelum mengikuti pembelajaran absennya, tinggal diklik di sini. Bisa lewat sini atau bisa lewat menu yang bawah sini. Nah ketika kita klik misalkan ini, nah otomatis diarahkan ke absen di sini. Nah, di sini kita susun juga Bapak dan Ibu absennya. Misalkan kita pilahkan absen 10 TPL, 10 KI, AK maupun OTKP atau misalkan kelas 7, 8, 9. Nah, bisa bermacam-macam. Nah, misalkan kita buat misalkan siswa mau absen ya, tinggal klik sini. Nah, akan tampil di sini Bapak dan Ibu, kita arahkan ke sini, lalu di sini ada perintah, tinggal klik here atau tinggalkan klik di sini untuk absen. Maka siswa otomatis klik di sini. Nah, nanti siswa masuk ke sini, diarahkan ke sini ke absen yang kita buat. Kebetulan kalau saya membuatnya menggunakan AppSheet ya. Nah, untuk panduan AppSheet ada di video sebelumnya bagaimana cara membuat absensi plus GPS juga foto seperti ini. Atau mau dilengkapi tanda tangan juga bisa gitu kan. Nah, di sini juga ada data siswanya ya sebagai panduan. Nah, ini kemudian diagramnya seperti ini ya. Nah, nanti ketika siswa mau absen tinggal klik yang tanda plus ini, langsung siswa absen sesuai hari ya, sesuai hari kita memberikan absen sesuai pembelajaran. Atau bisa juga siswa absen melalui handphone Androidnya. Nah, tampilannya sama Bapak dan Ibu, tampilannya sama. Sini absen, kemudian kalau mau absen tinggal tambah plus ya di sini. Ada klik plus di sini. Diagramnya juga di sini jalan, gitu kan. Nah, kemudian data siswa juga sama, kemudian rekod absen juga di sini termasuk. Nah, ini sama. Baik Bapak dan Ibu, setelah siswa melakukan atau mengisi absensi, selanjutnya tentu masuk pada pembelajaran. Nah, siswa tinggal memilih modul ya, karena di sini saya lengkapi modul ini untuk 2 semester. Nah, tentu diarahkan untuk mata pelajaran sejarah ini misalkan pelajari modul 1 dulu. Nah, siswa tinggal klik di sini Bapak dan Ibu. Klik di sini. Nah, kemudian di sini diarahkan juga masih di modul 1 ini ada kebetulan 4 kegiatan pembelajaran misalkan. Nah, siswa sebelumnya kan diarahkan tinggal kegiatan pembelajaran berapa. Misalkan masuk ke kegiatan belajar 2 misalkan atau 1, tinggal diklik saja, tinggal dipilih. Siswa tinggal klik. Nah, ini sudah masuk di modul 1 kegiatan belajar 1. Nah, ini bisa dalam bentuk slide seperti ini, atau bisa juga Bapak dan Ibu membuat materinya dalam Word atau dalam bentuk apapun ya. Ini bisa. Nah, itu. Jadi siswa langsung belajar di sini. Nah, setelah melakukan pembelajaran, apabila kita memberikan tugas untuk mengerjakan evaluasinya, tentu tinggal kita arahkan ke sini, ke evaluasi. Nah, tinggal klik evaluasi, misalkan dari modul 1, klik evaluasi sini. Nah, di sini ada evaluasi modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 sampai modul 6. Nah, kita arahkan dulu misalkan karena tadi yang dipelajari modul 1, maka kita klik evaluasi yang modul 1. Nah, modul 1 pun sebetulnya kan banyak. Ini modul 1 itu bisa evaluasi 1. Evaluasi 1 itu kan dari kegiatan belajar 1, 2, 3 bisa. Nah, misalkan ini yang diambil misalkan mengerjakan kegiatan belajar 1. Nah, siswa tinggal klik di sini Bapak dan Ibu. Klik di sini. Nah, Bapak dan Ibu, langsung siswa masuk ke lembar kerjanya gitu. Kebetulan kalau ini yang saya buat menggunakan live worksheet ya. Nah, panduan bagaimana cara membuat lembar kerja menggunakan live worksheet, silakan bisa lihat di video sebelumnya, saya sudah memberikan panduan. Nah, di sini tentu ini tinggal masukkan saja nama siswa, misalkan siswa 1 ya. Nah, tanggal berapa, misalkan sekarang tanggal 29. Kemudian kelas yang diampunya berapa, misalkan kelas TPL. Nah, gurunya kebetulan saya tinggal pilih. Nah, ini langsung ke sini Bapak dan Ibu. Nah, di sini tergantung ya Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu mau membuat seperti ini atau membuat di Google Form atau Microsoft Form juga bisa. Yang penting kita bisa menyimpan lembar kerja di
Google Sheet tadi ya, di Google Sheet tadi kita bisa menyebar lembar kerja. Nah, apabila sudah siswa melakukan ini, Bapak dan Ibu, sudah melakukan evaluasi, ya udah selesai kan, berarti nanti pembelajaran ini udah selesai. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selain itu kita bisa menambahkan juga menu download misalnya apabila diperlukan. Nah, menu download ini. Nah, menu download. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa saja Bapak dan Ibu menambahkan link-link pendidikan atau pembelajaran yang terkait misalkan. Nah, seperti contoh ini yang saya masukkan, atau website sejarah saya itu dilingkan dengan rumah belajar, kemudian dengan YouTube gitu misalkan, kemudian dengan Ki Hajar, kemudian dengan Guru Belajar Berbagi, kemudian dengan Si Ajar dan lain sebagainya. Ini banyak sekali website Kemendikbud yang bisa kita kolaborasikan dengan website kita ya, dengan di Google Sheet kita, modul misalkan dan sebagainya. Ini banyak sekali, silahkan Bapak. Jadi ini merupakan sebenarnya tambahan saja buat pembelajaran siswa. Nah, ini bisa di-download. Nah, itu ada 4 atau 5 menu yang sudah dibuat. Nah, kalau misalkan mau menambahkan kontak misalkan ya, ini kan boleh-boleh saja kita dibuatkan kontak di sini. Nah, kontaknya seperti ini, narah hubung. Di sini ada misalkan ketika misalkan ada orang mau menghubungi, tinggal klik di sini, atau kemudian ada memberikan kolom komentar ya, siswa memberikan komentar di sini, komentar, kemudian submit. Nanti komentarnya akan muncul Bapak dan Ibu di sini. Komentarnya akan muncul. Ini sebagai contoh misalkan. Nah, misalkan siswa memberikan komentar, tentu di sini wajib ya diberikan nama. Misalkan siswa A komentar, misalkan di sini Pak, gitu kan. Nah, misalkan siswa memberikan komentar, Pak, apa tema untuk pembelajaran minggu depan? Nah, ini kan bisa saja. Kemudian siswa kirim. Nah, ini dikirim. Nah, otomatis Bapak dan Ibu, siswa A tadi memberikan komentar akan masuk ke kita di sini. Ke responnya sudah masuk ke kita ya. Nah, ini bisa kita buat seperti ini, bisa kita buat seperti ini. Lalu kemudian misalkan kalau mau menggunakan map ya, map kita atau map sekolah kita, nah ini juga bisa digunakan seperti ini. Nah, ini tambahan saja ya Bapak dan Ibu. Nah, itu bagaimana cara atau bagaimana kita merancang sebuah pembelajaran dengan memanfaatkan Google Sheet. Ini lebih komplit dan sebetulnya sangat mudah, dan juga ini bermanfaat sekali buat pembelajaran kita. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu bisa juga memanfaatkan Google Sheet ini untuk agenda mengajar guru. Nah, contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Prinsipnya ini sama, ini bisa dimanfaatkan baik oleh kita selaku pendidik untuk membuat bahan ajar, maupun untuk pihak sekolah atau kurikulum yang mau membuat absensi guru dan agenda mengajar. Nah, hanya modelnya saja yang berbeda, tapi cara kerjanya sama. Misalkan di sini absensi. Nah, absensi. Nah, kemudian di sini sama persis. Ketika diklik guru mau mengajar misalkan. Nah, ini tinggal masuk ke sini. Nah, kalau ini yang saya buat menggunakan Google Form ya, menggunakan Google Form. Tanggal berapa, nama. Nah, ini sudah masuk gurunya semua di sini, tinggal memilih saja. Lalu kemudian jam mengajar di kelas berapa, misalkan 10 TPL ya. Kemudian hadir, nah hadir, kirim. Nah, ini untuk absensinya, kira-kira seperti itu. Lalu untuk agendanya, nah yang kedua ada menu agenda. Nah, kita diklik di sini agenda. Nah, di sini ketika misalkan misalkan guru mau mengajar di kelas tersebut yang tadi, tinggal masuk di kelas 10. Nah, tinggal isi dulu agendanya di sini, klik agenda. Nah, ini juga dibuat di Google Form. Kemudian tinggal diisi ya. Misalkan di sini tanggal, kemudian nama guru tadi ya. Kemudian di kelas berapa? Oh, tadi kelas 10 TPL misalkan. Mata pelajaran apa? Nah, di sini kita inputkan mata pelajarannya. Misalkan sejarah Indonesia ya. Misalkan sejarah Indonesia. Jam mengajar, nah jam keberapa? Misalkan 1, 2, 3 di jam 1 sampai jam ketiga. Nah, misalkan KD-nya 3.1 ya, kemudian model pembelajarannya misalkan asinkron atau apapun, sinkronik bisa asinkron misalkan. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini Bapak dan sekalian, seorang guru ini kan bisa dilakukan secara offline maupun online. Offline di kelas juga online bisa ya.
Nah, misalkan jumlah siswa berapa? Misalkan jumlah siswa ada dalam kelas tersebut diisi, guru wajib diisi ya 25. Lalu kemudian di absen yang hadir gitu kan. Yang si A, si B ini hadir, misalkan izin dan lain sebagainya, ini di absen. Nah, baru di sini terakhir apakah ada penugasan, kalau ya klik ya, kalau tidak klik tidak, baru kirim. Nah, itu Bapak dan Ibu caranya. Nah, ini untuk agenda mengajar guru. Kemudian di sini ada rekap absen. Kita juga bisa buat rekap absennya ya, rekap absen. Nah, rekap absen ini maksudnya apa? Jadi ini bisa dilihat oleh guru yang bersangkutan, rekapan absensinya, rekapitulasi agenda mengajarnya. Nah, tinggal diklik misalkan, oh kita ingin melihat, guru ingin melihat rekapan dari agenda mengajar. Nah, tinggal diklik. Kalau misalkan guru memerlukan, nah seperti ini. Kalau misalkan guru memerlukan ini untuk di-download, ya tinggal di-download kan, gampang saja. Ini tinggal di-download. Nah, tinggal klik file, kemudian download kan. Nah, bisa dalam bentuk Excel dan sebagainya. Kalau mau download. Kalau hanya melihat saja, ya tinggal dilihat. Kalau misalkan pertemuan kemarin sih apa, takut lupa, kan bisa dilihat di sini. Itu Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk agenda mengajar. Jadwal pun Bapak dan Ibu kita bisa buatkan di sini. Takut misalkan guru itu lupa ngajar di kelas berapa. Nah, bisa cek jadwalnya di sini. Bisa cek jadwalnya di sini. Ini kita bisa tempatkan di sini. Lalu kemudian bahan ajar AKM ya. AKM misalkan mau memberikan proses pembelajaran kepada siswa ya, melalui ini juga bisa, atau melalui yang website masing-masing juga bisa. Kemudian bahan ajar kita bisa sisipkan juga di sini ya. Guru misalkan mau menyisipkan bahan ajar, ini tinggal di-download gitu kan, kumpulan bahan ajar misalkan di sini. Nah, itu Bapak dan Ibu rancangan, baik itu rancangan mata pelajaran maupun rancangan absensi ataupun agenda mengajar guru, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan menggunakan Google Sheet. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Sekarang persoalannya bagaimana cara membuatnya atau cara memasuknya. Baik Bapak dan Ibu guru, ini karena durasi ya, durasinya sudah cukup panjang, jadi mohon maaf kalau bagaimana cara merancangnya sebuah media pembelajaran maupun agenda mengajar guru menggunakan memanfaatkan Google Sheet, bisa ikuti di video lanjutnya di part 2. Informasinya ikuti saja terus, ada di Telegram, grup Telegram Spirit Edukasi. Jadi sekali lagi mohon maaf karena durasi, tapi insya Allah secepatnya dibuatkan. Demikian, sekali lagi mohon maaf, dan ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.